Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Ramadhaniyah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam lanjutannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Syahrun huwa indallahi afdhalus syuhur wa ayyamuhu afdhalul ayyam wa layalihi afdhalul layali wa sa'atuhu afdhalus sa'at." Pada bagian ini Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menegaskan dan meyakinkan kepada kita semua bahwa ketahuilah Ramadan bukan bulan yang biasa, bukan bulan sederhana, tapi bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Dan untuk menyampaikan kemuliaan dan keagungan bulan ini, sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan penuh ketegasan seperti ini, bahwa bulan ini adalah bulan yang di sisi Allah merupakan sebaik-baik bulan. Artinya 12 bulan selama setahun, bulan terbaiknya adalah bulan Ramadan. Kita punya banyak hari di sepanjang tahun, namun hari-hari yang terbaik adalah hari-hari di bulan Ramadan. Kita punya banyak malam sepanjang tahun, tapi dari semua malam-malam itu, malam-malam yang terbaik adalah malam-malam yang ada di bulan Ramadan. Kita punya banyak kesempatan, punya banyak saat. Rasul menegaskan bahwa sebaik-baik saat-saat terbaik adalah saat-saat ketika kita ada di bulan Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengulang-ulang tentang keagungan dan keutamaan bulan Ramadan. Beliau katakan bahwa bulannya bulan terbaik, hari-harinya hari-hari terbaik, malam-malamnya adalah malam-malam terbaik, saat demi saatnya adalah saat demi saat terbaik sepanjang tahun. Kemudian Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, huwa syahrun du'aitum fihi ila diyafatillah. Dia adalah bulan di mana di bulan itu kalian semua dipanggil sebagai tamu-tamu Allah. Setelah Rasul menunjukkan betapa luar biasanya bulan Ramadan, kemudian Rasul melanjutkan bahwa di bulan, di malam-malam terbaik, di bulan terbaik, di malam-malam terbaik, di hari-hari terbaik, di saat-saat terbaik, kalian semua diundang sebagai tamu-tamu Allah, sebagai duyufur rahman. Luar biasa bagaimana Allah yang maha segala-galanya, Allah yang sedikit pun tidak punya kebutuhan dan keperluan kepada kita, tapi Dia memanggil kita, mengundang kita sebagai tamu-tamunya. Rasul kemudian melanjutkan, wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Dan tentu ketika Allah Subhanahu wa taala mengundang kalian sebagai tamu-tamunya, kalian juga dijadikan sebagai sasaran untuk mendapatkan pemuliaan dan penjamuan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Untuk kita mengetahui bahwa bagaimana sih Allah memuliakan kita, bagaimana Allah menjamu kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, anfasukum fihi tasbih. Begitu luar biasanya status kalian sebagai tamu-tamu Allah, sampai-sampai bahkan amalan yang bukan merupakan sebuah kebaikan bagi kita, sekedar kita menarik nafas dan menghembuskannya kembali. Kata Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena status kalian adalah tamu-tamu Allah, maka bahkan setiap tarikan dan hembusan nafas kalian itu adalah dihitung sebagai tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul kemudian menunjukkan bahwa bahkan tidur kita, wa naumukum fihi ibadah. Tidur bukanlah sesuatu yang luar biasa. Orang tidur tidak layak untuk diberikan pujian karena orang itu kemudian tidur, atau orang tidak layak untuk diapresiasi untuk alasan bahwa dia telah tidur. Tapi karena kita menjadi tamu-tamu Allah, sampai-sampai bahkan seandainya pun kita tidur, maka tidur kita itu dihitung sebagai ibadah.
Kenapa? Karena kita adalah tamu-tamu Allah. Wa naumukum fihi ibadah. Wa amalukum fihi makbul. Dan bulan ini tidak seperti bulan-bulan yang lain. Bulan ini boleh jadi syarat-syarat untuk diterimanya sebuah amalan itu longgar. Karena kita berstatus sebagai tamu-tamu Allah. Amal-amal kita boleh jadi semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerapkan syarat-syarat yang terlalu ketat. Wa amalukum fihi makbul wa du'aukum fihi mustajab. Dan doa kita juga, karena kita menyandang status sebagai tamu-tamu Allah, doa kita di bulan ini mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Ar-Rasul telah menjelaskan bagaimana Allah memuliakan hambanya atau tamu-tamunya di bulan Ramadan, kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi memberikan saran kepada kita, fas'alullaha rabbakum biniyatin shadiqah, maka mintalah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian dengan niat-niat yang tulus, wa qulubin thahirah, dan dengan hati yang bersih. Artinya ketika kamu minta kepada Allah, buang seluruh dendam, buang seluruh amarah, buang berbagai macam penyakit hati, keangkuhan, kesombongan, iri hati, kedengkian, buang semuanya. Mintalah kepada Allah dengan hati yang bersih. Fas'alullaha rabbakum, kata Ar-Rasul, di saat-saat terbaik seperti ini, mintalah kalian kepada Tuhan kalian dengan niat yang tulus dan dengan hati yang bersih. Apa yang dianjurkan oleh Ar-Rasul untuk kita minta di saat-saat terbaik ini? Ayyuwaffiqakum lisiyamih, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kita kemampuan untuk mensukseskan puasa di bulan Ramadan, wa tilawati kitabih, dan yang kedua adalah untuk membaca Al-Quran, kitabnya. Fa inna syaqiyya man hurima ghufranullah fi hadha syahril azim, kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, karena orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah bahkan di bulan yang penuh dengan berkahnya, rahmatnya dan maghfirahnya. Orang yang paling celaka adalah orang yang keluar Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrukum mubarak, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti bagian berikut dari khutbah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.